apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, waktu terasa sangat lambat dalam penantian yang hening. Akhirnya, Feng Lingzi yang menatap kosong ke arah pedang yang tertancap di dadanya, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Di tengah kerumunan yang gelisah, ia segera menenangkan diri dan memandang semua orang dengan kagum. Kemudian dia memuji. Lumayan, kalian telah mencapai tingkat yang lebih tinggi meskipun mengalami kemunduran. Dari yang awalnya ditekan oleh saya hingga kemudian menekan saya. Kalian telah menunjukkan pemahaman dan koordinasi diam-diam yang hampir sempurna. Yang lebih mengesankan adalah setelah terhempas oleh ledakan itu, kalian tidak langsung menenangkan ki dan darah yang melonjak di dalam diri kalian. Tetapi justru memanfaatkan kesempatan sempurna ini untuk melakukan serangan balik. Ini adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa capai. Jelas bahwa kedatangan kalian di sini bukan sekedar keberuntungan. Semua orang sedikit mengernyit mendengar penilaian Feng Lingzi. Bingung dengan penekannya pada poin ini. Apakah Anda mengakui kemenangan kami? Tapi meskipun wujud Anda mungkin tampak lebih halus, Anda masih tampak seperti masih memiliki peluang untuk bertarung. Sebelum Feng Lingzi ambruk, mereka merasa pujian mereka tak berarti. Feng Lingzi mengaktifkan dokinya menjatuhkan bilah tajam yang tertancap di dadanya ke tanah. Kemudian cahaya lembut berkilat di matanya. Senyum tersungging di bibirnya saat ia berkata, dia menang. Apakah dia benar-benar mengakui kemenangan? Dan Anda benar-benar mengakui kekalahan? Semua orang tercengang, sedikit tak percaya. Seolah merasakan keraguan mereka, Feng Lingzi tersenyum tenang dan berkata, jika saya tidak berada di alam 9, satu serangan ini saja sudah cukup untuk membunuh saya. Jadi pertempuran ini memang milik kalian. Kita benar-benar menang. Semua orang langsung bersorak kegirangan, melompat kegirangan. Namun di tengah kegembiraannya, Xuan tetap rendah hati dalam kata-katanya. Terima kasih senior atas kerendahan hati Anda. Jika kami terus maju, kami tak akan punya kesempatan. Xuan mengatakan yang sebenarnya. Jiying dan Longyi tak lagi mampu bertarung. Dengan Rana Dodi bintang 9 milik Feng Lingzi dan sisa kekuatan sempurna yang luar biasa. Jika ia terus mengalahkan Xuan dan 5 orang lainnya, Xuan dan yang lainnya tak akan mungkin menang. Feng Lingzi tersenyum tipis tanpa komitmen dan berkata, kerendahan hati yang berlebihan adalah kemunafikan. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, ia menyapu kiu-kiu yang jauh itu jatuh ke dalam pelukannya. Kemudian dia duduk bersila dan membelainya sejenak sebelum memanggil Xuan dan yang lainnya. Sambil berkata, saya yakin kalian semua punya banyak pertanyaan. Kemarilah saya akan menceritakan semuanya. Apakah semua rahasia akan terbongkar? Mata semua orang berbinar dan mereka segera duduk di depan Feng Lingzi dengan telinga tegak. Semuanya bisa ditelusuri kembali ke bencana itu. Feng Lingzi mengangkat kepalanya dan menatap langit. Matanya dipenuhi ekspresi kompleks. Bencana kuno. Feng Lingzi mengangguk dan berkata perlahan. Ya, bencana kuno. Bagi Anda itu benar-benar bencana kuno. Senior, bisakah Anda memberitahu kami tentang bencana kuno itu? Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ras manusia dan ras iblis hanya bertarung bersama untuk melawan hegemoni ras iblis. Bukankah itu sudah cukup untuk menentukan siapa yang lebih kuat? Mengapa itu berubah menjadi bencana yang memusnahkan semua Dodi bintang 9 dan bahkan membunuh kaisar iblis tua? Semua orang di benua Dodi tahu bahwa bencana kuno itu disebabkan oleh kekuatan dan ambisi iblis yang luar biasa untuk mendominasi benua. Namun hanya sedikit yang mengerti mengapa bencana itu meningkat menjadi bencana tanpa pemenang. Mereka juga tidak tahu peristiwa spesifik yang terjadi. Mungkin para petinggi negara adidaya tahu sesuatu, tetapi mereka merahasiakannya dengan ketat. Seolah-olah itu tabu.
Hal ini justru meningkatkan rasa ingin tahu semua orang tentang bencana kuno itu. Jadi Xion bingung. Karena iblis telah memicu perang sebagai kaisar iblis, ia bisa saja mengakui kekalahan jika ia tidak bisa menang. Ia bisa saja menyerahkan wilayah, membayar kompensasi, menggantikan kaisar iblis, lalu berjuang untuk bagian kembali. Jadi dia tidak perlu berjuang terlalu keras hingga menyeret seluruh ras iblis ke dalam bencana. Jelas pertanyaan Xion membuyarkan ingatan Feng Lizhi. Feng Lizhi mengalihkan pandangannya, perlahan mengamati kerumunan. Bingung, dan dia bertanya, "Apa kalian tidak tahu mengapa kebenaran belum terungkap?" Xion tersenyum kecut. "Kita semua tahu ada bencana di zaman kuno, tapi hanya itu yang kita tahu." "Oh." Feng Lizhi tertegun sejenak, berpikir sejenak lalu bergumam. Sepertinya peristiwa saat itu melibatkan terlalu banyak hal, dan mereka sengaja merahasiakannya dari generasi mendatang. Semua orang bingung. Apakah ada Dodi bintang 9 di benua Dodi sekarang? Feng Lizhi tiba-tiba bertanya. Iya. Apakah ada banyak? Sangat sedikit. Berapa banyak yang sangat sedikit? Sekitar selusin atau 5? Bagaimana mungkin sebanyak itu? Kami hanya tahu 1. 1? Ya, dia dari klan monster. Para iblis memanggilnya leluhur. Mungkin masih Anda lagi. Tapi kita hanya tahu tentangnya. Feng Lizhi menyipitkan mata, berpikir sejenak dan bertanya. Apakah dia penyintas bencana atau yang baru dipromosikan? Menurut catatan klan iblis darah saya, belum ada yang mencapai tingkat Dodi bintang 9 sejak bencana kuno. King Mu'er menjawab dan yakin. Ekspresi Feng Lizhi tiba-tiba berubah serius. Dia menatap King Mu'er dengan seksama, dan setelah jeda yang lama, dia berkata dengan nada meredahkan diri. Lihat saya sangat tidak berguna. Saya baru menyadari bahwa gadis ini adalah keturunan bangsawan dari klan iblis saya. Kemudian ia berkata dengan hormat. Nona, setahu saya, siapapun yang bisa melihat catatan keluarga kerajaan klan iblis saya jelas bukan orang biasa. Bolehkah saya tahu bertanya, siapa Anda? Xiaoyan yang cerdas menjawab mewakili King Mu'er. Dia adalah adik perempuan kaisar iblis saat ini. Astaga! Feng Lizhi buru-buru berdiri dan membungkuk kepada King Mu'er. Saya tidak tahu itu yang mulia. Saya telah menyinggung Anda berkali-kali sebelumnya. Kemudian ia bertanya dengan King Mu'er dengan bingung. Yang mulia, bagaimana mungkin Anda bersama mereka dan datang ke kediaman lama saya? Meskipun pertanyaan Feng Lizhi samar, semua orang dapat mendengarnya dan artinya jelas. Anda adalah seorang putri dari klan iblis dan status Anda begitu mulia. Bagaimana mungkin Anda bisa bercampur dengan sekelompok garis keturunan biasa dari ras manusia, klan monster, dan bahkan klan iblis? Ziying sedikit geram menunjuk Xiaoyan dan berkata, dia adalah suaminya. Mata Feng Lizhi langsung melebar dan ia berseru. Astaga! Lalu berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Xiaoyan. Kemudian dia terus berkata, maaf, saya tidak tahu itu Anda adalah suami nona saya. Tolong jangan salahkan saya. Ia kemudian memandang Xiaoyan dari sisi ke sisi, mengangguk puas. Anda memang layak menjadi suami nona muda klan iblis saya. Api surgawi Anda tidak hanya kuat, tapi gerakan Anda cukup cepat. Bahkan kemampuan bertarung Anda luar biasa. Tetapi Anda juga telah mencapai alam jiwa tingkat kehendak tingkat menengah. Anda meski baru berada Dodi bintang 6 tingkat menengah, jadi Anda sangat lengkap dan mengesankan. Jika saya tidak berada di tahap bintang 9, bahkan 2 kultivator tingkat menengah bintang 6 seperti saya tidak akan sebanding dengan Anda. Xuan tahu kata-kata Feng Lizhi dimaksudkan sebagai pujian. Jadi ia segera berkata dengan rendah hati. Senior, Anda memang baik. Kendali doki Anda yang luar biasa itulah yang sungguh tak tertandingi. Saya yakin itu sesuatu yang tidak semua Dodi bintang 9 bisa capai. Berbicara tentang penguasaan doki yang luar biasa ini, Feng Lizhi mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa bangga, tetapi ia tetap berkata dengan sopan.
Itu hanyalah keterampilan remeh yang saya kembangkan dari terus-menerus menempa senjata. Jadi tak layak disebut. Senior, mohon jangan terlalu rendah hati. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa terlalu rendah hati adalah kemunafikan? Saya harap senior bersedia mengajari saya. Jelas, kemampuan mengendalikan doki dengan luar biasa adalah keterampilan Feng Lizhi yang paling patut ditiru. Sekarang, Xiaoyan memiliki kesempatan untuk belajar darinya. Jadi bagaimana mungkin Xiaoyan menyanyiakannya? Saya lihat Anda menunggu saya di sini. Pantas saja Anda menjadi pangeran nona muda klan iblis saya. Dan Anda adalah pemuda yang mudah diajar. Feng Lizhi bahkan lebih senang dengan Xiaoyan. Sebagai putri dan pangeran permaisuri klan iblis bersama teman-teman mereka. Apalagi yang bisa ditahan? Jadi Feng Lizhi berkata dengan sigap, "Kalau begitu, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya dengan kalian semua." Segera Xiaoyan buru-buru membantu Feng Lizhi kembali ke tempat duduknya. Feng Lizhi berkata, "Sebenarnya ini sulit atau mudah. Semuanya tergantung bagaimana Anda biasanya mengeluarkan doki. Apakah Anda biasanya hanya fokus memaksimalkan kekuatan terlepas dari berapa banyak doki yang Anda keluarkan dan mengerahkan seluruh tenaga Anda?" Bila semua orang mengangguk, Feng Lizhi berkata dengan tegas, "Itu tidak akan berhasil karena menempa saya harus sangat teliti dalam mengeluarkan doki agar bisa mengendalikan kekuatannya dengan tepat. Sedikit kurang dan akan lebih ringan. Sedikit lebih banyak akan lebih berat. Jadi saya telah mengembangkan kebiasaan untuk teliti dalam mengeluarkan doki. Awalnya saya tidak menyadarinya, tapi seiring waktu saya tiba-tiba merasa kendali saya atas doki menjadi lebih halus. Sejak saat itu saya mulai melatihnya dengan sengaja dan itulah yang Anda lihat. Menjadi teliti dalam mengeluarkan doki." Xiaoyan mendengarkan, merenungkan pertanyaan itu dalam benaknya. Kejernihan perlahan muncul di benaknya dan ia bertanya, "Senior, maksud Anda ketika kita menggunakan keterampilan Do, pertama-tama kita harus mempertimbangkan seberapa kuat kita ingin mengerahkannya, lalu berusaha mengeluarkan jumlah doki yang tepat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit?" Saya katakan pada Anda adalah anak yang mudah diajar. Feng Lizhi bertepuk tangan memuji. Jika Anda memahami dengan tepat seberapa banyak doki yang dikeluarkan setiap keterampilan do Anda dan seberapa kuatnya, lalu berusaha keras untuk mencapainya, Anda akan mampu mengendalikan doki sehebat saya. Sederhana kan? Terima kasih senior, kami telah mendapatkan banyak manfaat. King Mu'er mengucapkan terima kasih dengan tulus. Feng Lizhi melambaikan tangannya. Yang mulia, tidak perlu berterima kasih pada saya. Merupakan kehormatan dan kesenangan bagi saya bahwa tubuh yang akan menghilang masih dapat membantu yang mulia dan tuan muda. Saat Feng Lizhi menyebut tubuhnya akan menghilang, suasana menjadi hening. Sedikit menyedihkan menyelimutinya. Feng Lizhi seakan teringat sesuatu dan secara telepati bertanya pada King Mu'er. Yang mulia, apakah tidak ada Kaisar Do bintang 9 yang tersisa di ras iblis kita? Mendengar itu, mata King Mu'er berbinar-binar, mengulurkan tangan dan menyentuh kiu-kiu di pelukan Feng Lizhi. Seolah tidak mendengar pertanyaan Feng Lizhi, ia bertanya, "Senior, jika kiu-kiu adalah binatang iblis dari sebelum bencana kuno, mengapa sekarang hanya kekuatan bintang 2? Dan pikirannya seperti binatang iblis yang baru lahir?" Penghindaran King Mu'er langsung memberi Feng Lizhi pemahaman dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sepertinya, seperti dugaan saya, masih ada rahasia tersembunyi di balik bencana itu. Rahasia di balik bencana kuno? Semua orang menahan nafas. Melihat semua orang menunggu kata-katanya selanjutnya dengan tatapan penuh semangat, Feng Lizhi terdiam cukup lama. Tatapannya rumit. Sebelum ia tersenyum getih dan berkata, "Seharusnya saya sudah menduganya sejak lama. Sebelum saya meninggal, saya menerima kabar bahwa hampir semua Dodi bintang 9 telah musnah. Saat itu saya merasa tak percaya. Tapi sekarang saya mengerti. Peristiwa yang begitu tragis, berskala besar,
Bagaimana mungkin kekuatan sebesar ini bisa melakukan itu? Apa itu? Semua orang ketakutan. Ya, siapa yang bisa memusnahkan semua dodi bintang 9? Semua orang memiliki tebakan samar di hati mereka. Feng Lizhi menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah khawatir, kemudian dia mendesah. Saya hanya menebak, karena makhluk agung itu terlibat. Saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda apapun selain spekulasi terliar saya. Mungkin tidak mengetahui apapun sebenarnya hal yang baik untuk Anda. Seolah tak ingin membahas ini lebih lanjut, Feng Lizhi menundukkan kepalanya dan menyentuh Qiu Qiu, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada kerumunan. Kalian memanggilnya Qiu Qiu kan? Meskipun nama itu kurang bagus, tapi karena dia tak keberatan, biarlah dia menjadi Qiu Qiu. Saya sangat senang ia memilih untuk mengikuti Anda, Nona muda. Biarkan saya ceritakan pada Anda. Saat saya bertemu dengannya, dia masih seekor anak singa. Dan saya baru saja mencapai tingkat bintang 5. Dan meskipun ia seekor anak singa, ia lebih kuat dari saya. Dan telah mencapai tingkat bintang 5 pertengahan. Sejak saat itu kami saling bergantung, menanggung banyak sekali pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun. Sehingga ikatan kami lebih kuat dari emas. Kemudian saya mencapai tingkat bintang 9 pertengahan. Dan ia mencapai usia dewasa, mencapai puncak tingkat bintang 8. Wow, puncak bintang 8, Qiu Qiu sangat kuat saat itu. Semua orang tercengang. Sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat mengenai Qiu Qiu di depan mereka dengan puncak bintang 8. Melihat keterkejutan semua orang, Feng Lizhi tersenyum tipis dan melanjutkan. Saya pikir saya dan dia akan bersama selamanya, tapi saya tidak menyangka bencana itu akan terjadi. Dalam bencana itu, bahkan seorang dodi bintang 9 pun tak bisa lolos, apalagi puncak bintang 8. Setelah pertempuran itu, saya terluka parah dan hampir mati, dan Qiu Qiu juga terluka parah. Saya menggunakan segala cara untuk melarikan diri ke sini bersamanya, tapi saya juga tahu bahwa waktu saya hampir habis saat itu, dan saya hanya berharap bisa menyelamatkannya. Membiarkan Qiu Qiu hidup? Shen skeptis. Senior, Anda bahkan tidak bisa merawat lukanya sendiri. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi maksudnya jelas. Jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menyelamatkan Qiu Qiu yang berada di ambang kematian sepertinya? Anda benar sekali. Feng Lizhi menepis pertanyaan Xiaoyan dengan senyum tipis, dan ia berkata, saya bahkan tak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan Qiu Qiu? Jika saya alkemis tingkat 9 dengan ramuan penyelamat, mungkin saya bisa. Tapi nyatanya tidak. Saya hanya alkemis tingkat 7. Lalu, semua orang semakin bingung. Qiu Qiu mulai gemetar, memeluk Feng Lizhi erat-erat, seolah-olah Feng Lizhi akan pergi jika ia melepaskannya. Tapi asal-usul Qiu Qiu luar biasa, jadi masih ada harapan. Feng Lizhi menatap Qiu Qiu di pelukannya, nadanya dipenuhi kelegaan. Itu bukan binatang ajaib biasa, melainkan binatang suci kesayangan surga. Binatang suci kesayangan surga? Semua orang belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi hanya dengan menyebutnya saja sudah membuat mereka takjub. Feng Lizhi mengangguk. Iya, seekor binatang suci kesayangan surga. Bukan hanya 1 atau 2 binatang suci kesayangan surga, melainkan seluruh ras binatang ajaib. Klan ini bukan berasal dari benua dodi, melainkan berasal dari luar angkasa yang misterius. Jadi garis keturunan mereka sangat mulia. Qiu Qiu sebenarnya berasal dari luar angkasa misterius di luar benua dodi. Semua orang saling memandang dengan tak percaya. Feng Lizhi tampaknya mengantisipasi reaksi mereka. Ia juga sama sekali terkejutnya. Ia melirik kerumunan yang tercengang, mengangkat bahu dan melanjutkan. Mereka tiba di benua dodi secara tidak sengaja, hanya singgah sebentar sebelum menghilang secara misterius. Hanya misalkan Qiu Qiu. Saya juga mengetahui tentang mereka dari ingatan Qiu Qiu setelah pertemuan tak sengaja. Namun ia masih muda saat itu, dan entah mengapa, fragmen ingatannya tentang rasnya tampaknya telah kabur. Jadi saya tidak tahu banyak tentang ras misterius ini.
Suen bertanya dengan cemas. Karena asal-usul Qiu begitu luar biasa, apa yang membuatnya begitu istimewa? Feng Lizhi merutan bibir dan berkata, Anda sudah bersamanya sampai di sini, jadi Anda pasti sudah tahu kalau dia bisa merasakan tanaman obat langka. Tapi itu baru salah satu kemampuannya. Kemampuan keduanya adalah begitu dia dewasa, dia akan mencapai puncak status bintang 8. Begitu dia dewasa, dia akan mencapai puncak bintang 8. Sial. Hanya sedikit orang di benua Dodi yang bisa mencapai ini, bahkan setelah berlatih keras dan melewati banyak kesulitan. Qiu bisa tumbuh dewasa hanya dengan makan, minum, dan bersenang-senang. Garis keturunan ini terlalu menakutkan. Saat ini Suen benar-benar ingin kembali dan tidak melakukan apa-apa, hanya memurnikan pil untuk Qiu dan membiarkan Qiu melahapnya siang dan malam, dan melatih preman muncak bintang 8 untuk Xiao Mensen secepat mungkin. Mengenai apa yang disebut perjanjian bahwa Qiu harus menemukan ramuan obat berkualitas tinggi sebelum dia dapat membantunya memurnikan pil tingkat tinggi. Namun Xiao Yan segera tenang. Dia tahu bahwa semakin mulia monster itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh. Meskipun pil dapat mempercepat pertumbuhannya, ia tidak bisa begitu cepat hingga melawan takdir. Menekan penyesalan di hatinya, Xiao Yan bertanya kepada Feng Lizhi dengan penuh harap. Apakah ada hal lain? Feng Lizhi mengangguk. Tentu saja ada. Justru karena kemampuan inilah ia memiliki harapan untuk terus bertahan hidup. Pada titik ini, wajah Feng Lizhi berseri-seri bahagia saat ia mengungkapkan rahasia terbesar Qiu. Kekuatan garis keturunan binatang Dewa Surga sungguh luar biasa. Ketika mereka diambang kematian, jika mereka menerima infus doki yang cukup, kekuatan khusus dalam garis keturunan mereka memiliki peluang tertentu untuk diaktifkan. Memberi mereka kesempatan untuk bereinkarnasi. Ini bukan pembalikan hidup dan mati, melainkan kelahiran kembali yang sejati. Begitu kekuatan khusus dalam garis keturunan mereka diaktifkan, mereka langsung mati. Kekuatan khusus ini kemudian menyerap esensi garis keturunan mereka dan beberapa fragmen memori penting, membentuk telur di dalam tubuh mereka. Telur inilah yang darinya mereka dilahirkan kembali, dipelihara dan tumbuh dengan nutrisinya sendiri. Namun telur itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menetas. Saya tidak tahu persis berapa lama. Selain itu, telur itu membutuhkan aliran doki yang konstan. Jika tidak, kekuatan hidupnya akan padam. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk kembali agar bisa memasukkan doki ke dalam Qiu dan mengaktifkan kekuatan khusus dalam garis keturunannya. Untungnya, kekuatan khusus Qiu akhirnya aktif, memberi Qiu harapan untuk bereinkarnasi. Setelah selesai menjelaskan kemampuan khusus Qiu, Feng Lizhi menghela nafas lega. Seolah-olah ketegangan menyelamatkan Qiu masih terasa jelas di benaknya. Namun Qiu sudah menangis terseduh-seduh. Semua orang menghela nafas, tersentuh oleh garis keturunan Qiu yang luar biasa, dan tersentuh oleh cinta sejati antara manusia dan binatang buas ini. King Mu'er bahkan lebih menitikkan air mata. Setelah tenang, Feng Lizhi melanjutkan. Jadi, saya mulai menyempurnakan ramuannya. Ramuan ini adalah ramuan langka tingkat 7 yang disebut pil penyimpanan Qi. Seperti namanya, pil ini menyimpan doki di dalam ramuan, mengawetkannya untuk jangka waktu yang cukup lama. Pil penyimpanan Qi tidak dapat diminum langsung dan perlu diserap secara perlahan. Oleh karena itu, meskipun langka, pil ini umumnya dianggap tidak berguna. Namun pil ini sangat cocok untuk Qiu yang perlu terus-menerus menyerap doki dalam jumlah besar. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk memurnikan ramuan pil penyimpanan Qi dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, saya hampir mencapai akhir hidup saya. Dan saya tidak ingin ia tetap berada di dimensi ini setelah kelahirannya kembali. Terbebani oleh kenangan masa lalunya. Jadi saya mengirimkannya ke dunia luar dan menempatkannya di dalam formasi Gunung Qinlin 5 cincin. Di sana, di antara beberapa Qinlin salju kecil yang saya adopsi, saya berharap ia akan memiliki teman bermain dan kehidupan baru setelah kelahirannya kembali. Tapi saya benar-benar tidak menyangka akan melihatnya lagi.
Feng Lizzie dengan lembut mengelus Qiu Qiu dan pelukannya. Saya sangat bahagia dan lega saat mengetahui dia masih hidup. Sebelum kesadaran saya benar-benar memudar dan saya bisa melihatnya lagi. Jadi saya harus berterima kasih kepada kalian semua. Mulai sekarang, saya hanya bisa meminta Anda untuk menjaganya baik-baik. Di akhir kata-kata Feng Lizzie, Qiu Qiu tak kuasa menahan tangis. Ikatan antara Feng Lizzie dan Qiu Qiu melampaui hidup dan mati, seperti halnya antara Xiuyan dan Longji. Jadi Xiuyan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, yakinlah, kami akan menjaga Qiu Qiu dengan baik dan membantunya tumbuh dengan aman." Feng Lizzie menatap Xiuyan mengangguk tanpa suara, lalu melambaikan tangannya ke udara. Seketika sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari udara tipis, mengembun menjadi 2 keping giok putih di hadapan semua orang. Kemudian Feng Lizzie berkata kepada semua orang yang tak tahu apa-apa. Kedua keping giok ini berisi 2 teknik bertarung saya yang paling berharga. Anggap saja ini sebagai hadiah saya atas perhatian kalian pada Qiu Qiu. Melihat Xiuyan tidak menolak, Feng Lizzie melambaikan tangannya. Jangan menolak. Sebenarnya apapun sesuatu itu tidak berarti bagi saya. Tapi itu akan meningkatkan kekuatan Anda dan memberikan lapisan dukungan tambahan untuk pertumbuhan Qiu Qiu, kan? Kira-kira teknik bertarung apa yang menjadi andalan Kaisar Do Bintang 9? Tatapan semua orang menjadi intens saat mereka menatap 2 keping giok yang melayang di udara dengan kilau samar. Feng Lizzie menunjuk ke keping kiri dan memperkenalkan. Ini adalah teknik bertarung gerakan tubuh yang disebut langkah Dewa Angin. Tingkat menengah kelas dunia. Itulah teknik yang saya gunakan saat melawan Anda tadi. Teknik bertarung gerakan tubuh tingkat menengah kelas dunia? Mata semua orang berbinar lebih terang. Bagaimanapun teknik bertarung gerakan tubuh sangat langka. Dari segi tingkatan, teknik ini 2 tingkat lebih tinggi daripada teknik bertarung lain dengan tingkatan yang sama. Dengan kata lain, teknik bertarung gerakan tubuh tingkat menengah kelas dunia sebanding dengan teknik bertarung tingkat kuasi suci pada umumnya. Terlebih lagi, semua orang telah menyaksikan kekuatan langkah Dewa Angin. Tanpa domain es dan salju Zijing untuk menahannya, peluang mereka untuk lolos ujian Feng Lizzie sangatlah kecil. Jika mereka dapat mengolah langkah Dewa Angin dengan sempurna, mereka tidak hanya akan mampu menghadapi level mereka sendiri, tetapi bahkan Master Dodi yang 2 atau 3 tingkat lebih tinggi. Feng Lizzie tahu, dari raut wajah mereka, pikiran mereka dipenuhi dengan gambaran dirinya sedang menantang mereka. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu serius menganggap langkah Dewa Angin. Tanpa kendali Doki tingkat saya, kalian tidak akan bisa berjalan dengan mudah di tengah badai serangan. Itu hanya memberi Anda sedikit lebih percaya diri untuk mengalahkan musuh." Terlepas dari kata-kata Feng Lizzie, semua orang tetap bersemangat. Pertama, langkah Dewa Angin dianggap sebagai keterampilan bela diri yang langka dan unggul. Kedua, setelah kembali ke rumah, jika mereka perlahan-lahan mengembangkan kendali Doki mereka sesuai ajaran Feng Lizzie, bukankah mereka akan mampu berjalan dengan mudah di tengah badai serangan seperti Feng Lizzie? Melihat kekaguman semua orang, Feng Lizzie tersenyum tipis, lalu menunjuk ke slip giok lain dan memperkenalkan. Teknik bertarung ini adalah teknik pedang Dewa Angin yang membuat saya terkenal. Teknik pedang? Feng Feng tiba-tiba bergidik. Matanya terpaku pada lempengan giok itu. Jantungnya berdebar kencang. Rasanya seperti mencari ke sana kemari hanya untuk menemukannya dengan mudah. Keberuntungan Feng Feng sungguh luar biasa. Jadi semua orang melirik Feng Feng dan iri. Bahkan tatapan Feng Lizzie mengikuti tatapan semua orang dan jatuh pada Feng Feng. Dan bertanya, "Anda sangat memperhatikan kualitasnya, kan?" Melihat Feng Feng akhirnya tersadar dan mengangguk. Ia berkata dengan agak bangga, "Teknik pedang yang membuat saya terkenal itu wajar saja. Dan teknik ini berperingkat tinggi di antara teknik bertarung tingkat kuasi suci. Teknik pedang ini sangat mendalam, dan orang-orang dengan tingkat pemahaman yang berbeda akan mengembangkan gerakan pedang yang berbeda saat mempraktekkannya. Teknik bertarung tingkat kuasi suci yang sangat tinggi.
Feng Bo menatap dan membuka mulutnya, dan setelah beberapa saat ia melompat dan berlari seperti anak kecil. Sehingga semua orang senang untuk Feng Feng, dan Xiao Zhan terus berteriak. Tidak, jika kita semua meminjamkan uang kepada Feng Feng, dia akan terlilit hutang. Long Yi yang lukanya sudah tidak parah lagi, menatap Xiao Yan dengan polos dan berkata cemas. Meminjamkan semua ini padanya, Feng Feng tak akan pernah bisa membalasnya dalam 10 kehidupan. Ji Ying yang masih lemah tak kuasa menahan tawa. Long Yi bodoh, kita tidak termasuk Tuan Muda Xiao. Xiao Yan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Feng Lizhi berseri-seri mendengar sorak-sorai penonton. Melihat Feng Feng yang masih melompat-lompat dan menari kegirangan, ia seakan melihat bayangan dirinya di masa lalu. Namun senyumnya segera memudar. Ia berdiri memegang kiu-kiu dan memandang sekeliling dengan penuh kerinduan. Perlahan dan hati-hati, seolah mencoba mengukir segalanya di dalam jiwanya. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepala dan membelai kiu-kiu dengan lembut. Tatapannya selembut danau. Seolah menyadari sesuatu, kiu-kiu meringkuk dalam pelukan Feng Lizhi. Air mata menggenang di matanya. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan dengan enggan menyaksikan Feng Lizhi perlahan menjulurkan cakarnya, seolah ingin menyentuh wajah Feng Lizhi lagi, atau seolah berusaha menahannya. Feng Lizhi menatap kiu-kiu, matanya pelan basah. Ia menggelengkan pelan, matanya dipenuhi keengganan. Setelah beberapa saat terpejam, ekspresinya mengeras dan dia berkata kepada King Mu'er dan Xiao Yan. Jiwa saya hampir menghilang. Ruang ini masih bisa menampung untuk sementara waktu. Kalian bisa beristirahat di sini. Saat runtuh, saya akan memindahkan kalian ke Gunung Qinlin 5 cincin. Senior, Xiao Yan dan King Mu'er tercekat. Semua hal baik pasti akan berakhir. Saya akan menitipkan kiu-kiu dalam perawatan Anda. Dan saya juga akan memanggil Anda kiu-kiu sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Jaga diri Anda dan teman-teman Anda. Saat suaranya semakin lemah, sosok Feng Lizhi memudar, pelan menghilang ke dalam kehampaan di tengah perpisahan yang sunyi dan upaya sia-sia kiu-kiu untuk menahannya. Kiu-kiu yang benar-benar tenggelam dalam pikirannya, berbaring di tanah tempat Feng Lizhi menghilang. Menangis terseduh-seduh hingga King Mu'er dengan penuh kasih sayang yang memilukan, mengangkatnya ke dalam pelukannya, hanya dalam mendapati jeda, masih terisak. Hati semua orang terasa berat dan mereka terdiam sejenak. Ketika kiu-kiu akhirnya tenang, mereka mengalihkan pandangan kedua kepingan giok di udara, lalu segera ke arah Feng Feng. Dan maknanya jelas. Feng Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya memang membutuhkan ilmu pedang, tapi saya tidak akan terlalu membutuhkan teknik bertarung fisik itu. Melihat kebingungan kerumunan, Feng Feng menjelaskan, saya memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan angin. Saya bisa menyatu dengannya, yang secara efektif memberi saya teknik bertarung fisik. Karena itu, memberi saya langkah dewa angin akan sia-sia. Setelah menjelaskan Feng Feng, Xiao Yan melihat sekeliling dan bertanya, menurut Anda, teknik bertarung fisik ini paling cocok untuk siapa? Xiao Yan dan Long Yi segera menyatakan pendapat mereka, menyatakan bahwa mereka lebih menyukai gaya yang kuat dan agresif. Dan bahkan teknik bertarung fisik ini tidak cocok untuk mereka. Ji Ying bahkan lebih belak-belakan, menyatakan bahwa teknik bertarungnya sudah mencangkup teknik pertarungan fisik. Nan Erming mengangkat bahu, mengatakan bahwa karena ia pengguna racun, teknik pertarungan fisik bukanlah masalah baginya. Saya sudah memilikinya. Xuan tersenyum dan menatap King Mu'er. Mu'er. Iya? King Mu'er bukanlah orang yang munafik. Ia mengangguk berat dengan mata berapi-api dan senyum cerah di wajahnya. Kebetulan saya mengambil rute yang cepat dan aneh. Teknik pertarungan tubuh ini sangat cocok untuk saya. Oke. Xuan melambaikan tangannya dan menggelindingkan 2 keping giok di depan King Mu'er dan Feng Feng. Melihat Feng Feng dan King Mu'er dengan senang hati menyimpan keping giok itu, tatapannya tertuju pada kiu-kiu yang putus asa dan senyumnya pun lenyap. Setelah berpikir sejenak, ia tidak tahu bagaimana cara menghibur kiu-kiu. Jadi dia berkata kepada semua orang,
Oke, tempat ini tidak bisa dipertahankan lama-lama. Semuanya istirahatlah dan bersiap untuk keluar. Ketujuh orang itu duduk bersila satu demi satu dan dunia kembali hening lagi. Sementara itu, di atas puncak-puncak Gunung Kinlin 5 cincin yang seharusnya tenang dan berselimut salju, ledakan suara yang menusuk udara bergema. Dalam sekejap, 16 sosok masing-masing mengenakan kemeja putih, masing-masing bersulam kuali kecil menyala di dada mereka, melayang di udara di atas gunung bersalju. Dan mereka semua dari Istana Obat. Dan target mereka adalah Dodi Biru yang memerintahkan. Seharusnya ini daerahnya. Ayo kita cari dengan seksama. Saya rasa tidak. Seorang Dodi emas yang berdiri tepat di bawah Dodi Biru menunjuk ke arah titik tengah puncak gunung bersalju. Lanyang, lihat, sepertinya ada tanda-tanda pertempuran di sana. Meskipun awan dan kabut serta salju yang menutupi daerah itu, pertempuran sengit antara Xiaoyan dan ketujuh rekannya melawan Kinlin salju terlihat jelas, bahkan dari kejauhan. Ayo kita pergi dan lihat. Lanyang melambaikan tangan dan memimpin. Namun saat anggota Istana Obat memasuki Gunung Kinlin 5 cincin, mereka tiba-tiba diselimuti kabut tebal. Selimut putih menutupi segalanya dan membuat mereka tak bisa membedakan utara dari selatan. Formasi? Anda pikir Anda bisa menghentikan kami dengan formasi? Lanyang mengayunkan lengan bajunya dan Doki yang melonjak berubah menjadi garis biru, melesat maju dan ganas. Tanpa 5 Kinlin salju yang menjaga formasi dan telah menguras sebagian besar kekuatan mereka dari pertempuran dengan Xiaoyan dan 7 rekannya. Formasi itu hanya bertahan beberapa tarikan nafas sebelum runtuh di bawah serangan Lanyang. Dengan formasi yang hancur, kabut tebal dengan cepat menghilang dan lingkungan sekitar menjadi jelas. Kemudian rombongan Istana Obat langsung berubah menjadi 16 aliran cahaya, membumbung ke langit di tengah puncak tengah. Kekuatan jiwa mereka menyebar dengan dahsyat. Dinding tebing itu memiliki jejak api surgawi, itu pasti ulah Xiaoyan dan rekan-rekannya. Tarik kembali kekuatan jiwa kalian. Lanyang melipat tangannya, tatapannya menyapu sekeliling, mendarat di sebuah gua yang setengah tertutup es dan salju. Anda masuklah dan lihatlah. Lanyang dengan santai memberi isyarat kepada kedua Dodi itu. Mereka segera mematuhi perintahnya dan turun ke dalam gua. Setelah beberapa saat, kedua Dodi itu muncul dari gua, mengepakkan tangan mereka dan melapor. Ada penghalang cahaya yang menghalangi gua dan kami tidak bisa menembusnya. Saya akan mencobanya. Sebelum Lanyang sempat berbicara, Dodi emas itu menerjang masuk ke dalam gua. Namun sesaat kemudian ia juga dengan cemberut muncul, menggelengkan kepala ke arah pasukan Istana Obat. Mungkinkah mereka sudah pergi? Salah satu Dodi berspekulasi. Lanyang melambaikan tangannya. Mustahil. Sejak keberadaan Xiaoyan terbongkar, mata-mata kita terus mengawasinya. Meskipun mereka takut terlalu dekat, mustahil Xiaoyan dan rekan-rekannya bisa menyelinap diam-diam di bawah hidung mereka. Jadi hanya ada satu kemungkinan, Xiaoyan dan rekan-rekannya pasti telah masuki suatu dimensi. Mungkin sebuah reruntuhan kuno yang saya duga adalah itu tujuan mereka. Lanyang tersenyum. Saya harap mereka mendapatkan sesuatu yang hebat di sana. Membunuh mereka akan menyelesaikan misi kita dan mendapatkan harta karun sekaligus. Jadi kita bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Para prajurit istana dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kita tunggu saja di sini sampai mereka keluar. Lanyang mengangkat alis, duduk bersila di tanah dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, beberapa sosok muncul di pinggiran Gunung Kinlin 5 cincin. Kekuatan mereka sekitar bintang 3 dan mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang Istana Obat sudah tiba sebelum kita. Dan kita lihat masih banyak mata-mata Istana Obat di luar Gunung Kinlin 5 cincin. Seorang pria parubaya bertanya dengan cemas dengan suara rendah. Tidak mungkin, kita tidak punya kekuatan untuk menerobos blokade Istana Obat. Ayo kita katakan yang sebenarnya pada bos. Pria muda itu menyilangkan jari dan dengan berat hati mengambil keputusan. Orang-orang ini adalah agen intelijen di bawah Jing Wuchen.
Bagaimana mungkin istana Oba dan orang-orang Qingpuchen ada di sini? Dan mereka semua datang untuk Xiaoyan dan kelompoknya. Adapun apa yang sedang seperti ini? Semuanya bermula ketika Xiaoyan dan kelompoknya sedang dalam perjalanan menuju Gunung Qinlin 5 Cincin. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.